Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lailatin, NPM 7202130092 dari kelas perpajakan 2020C. Di sini saya akan meresum materi perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak itu ada 12. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang keempat, hak-hak wajib pajak lainnya. Yang kelima, hak kerahasiaan. Yang keenam, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang ketujuh, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Yang kedelapan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. Yang 9, hak untuk pengurangan PBB. Yang 10, hak untuk pembebasan pajak. Yang 11, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Yang terakhir 12, hak untuk mendapatkan insentif pajak. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Yang ketiga, kewajiban dalam hak diperiksa. Yang keempat, kewajiban memberi data. Hak wajib pajak. Syarat-syarat membuat NPWP. Yang pertama, untuk karyawan atau pekerja kantoran. Syaratnya yaitu untuk WNI, fotokopi KTP. Untuk WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal atau kitab atau kitas. Yang ketiga, surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja. Yang terakhir, surat keputusan atau SK bagi pegawai negeri. Syarat untuk wirausaha. Yang pertama, untuk WNI, fotokopi KTP. Untuk WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal atau kitab kitas. Surat keterangan usaha atau SKU. Minimal setingkat, lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik. Surat pernyataan di atas materai harga 6.000. Yang terakhir, untuk wanita yang sudah menikah. Fotokopi NPWP suami. Untuk WNI, fotokopi KTP, fotokopi KK. Untuk WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, kitab atau kitas. Jika suami WNA, fotokopi dokumen perpajakan luar negeri, surat keterangan kerja dari perusahaan, surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Penghapusan NPWP. Siapkan formulir permohonan penghapusan NPWP yang dapat diunduh di website DJP dan 2 dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama, orang pribadi yang meninggal dunia dan warisan sudah terbagi surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Permohonan dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Yang kedua, orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya, dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak, fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis, dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Yang keempat, bendahara pemerintah dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.
Wajib pajak badan dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjek dan objektif, seperti akte pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu nomor pokok wajib pajak, surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki. Pengusaha kena pajak. Apakah itu kamu? Apa saja syarat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP? PKP dalam pasal 1 Undang-Undang PPN. PKP adalah pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dapat dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Untuk menjadi PKP, wajib pajak orang pribadi atau badan harus dikukuhkan terlebih dahulu dapat melalui permohonan PKP atau secara jabatan. Untuk permohonan PKP sendiri ada beberapa syarat. Yang pertama, orang pribadi mengisi permohonan pengukuhan PKP. Syarat kedua, fotokopi KTP dan NPWP. Yang ketiga, surat pernyataan kegiatan usaha. Yang terakhir, denah lokasi kegiatan usaha. Yang kedua, untuk wajib pajak badan. Syaratnya yaitu mengisi permohonan PKP, fotokopi KTP dan NPWP pimpinan, fotokopi akte pendirian dan perubahan notaris, surat pernyataan kegiatan usaha bermaterai, dana lokasi kegiatan usaha. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap pengusaha kena pajak dengan status wajib pajak non-efektif. Pengusaha kena pajak yang tidak diketahui keberatan dan atau kegiatan usahanya. Pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara penelitian administrasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.